Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang program linier ya. Nah, program linier itu apa sih? Program linier itu adalah suatu program untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari beberapa pertidaksamaan linier yang kita punya ya. Nah, di sini materi prasyarat program linier itu adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa dikatakan dua variabel? Karena hanya ada variabel X dan variabel Y. Jadi ada dua. X1, Y-nya 2. Ya. Nah, kemudian di dalam program linier ini ada yang harus kita perhatikan, yaitu adalah fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, oke. Karena materi prasyaratnya adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel, maka kita akan bahas dulu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, nah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, apa sih yang dimaksud pertidaksamaan? Berarti pertidaksamaan itu berarti bukan tanda sama dengan, melainkan bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Nah, misalkan saya punya persoalan seperti ini. Nah, oh iya, apa sih yang dimaksud dua variabel seperti yang saya katakan sebelumnya? Ya, contohnya ini dari nomor 1, ini hanya ada variabel X dan variabel Y. Kemudian X, Y. X, Y. Jadi hanya ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, misalkan saya punya contoh seperti ini. 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Kemudian 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12. Ada x lebih dari 0, y lebih dari 0. Nah, kita diminta untuk tentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, caranya bagaimana? Nah, langkah pertama itu kalian menentukan titik potongnya ya. Yang pertama itu kalian menentukan titik potongnya dari pertidaksamaan yang pertama terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Nah, kalian jadikan bentuk ini menjadi bentuk sama dengan terlebih dahulu, berarti 2x tambah y sama dengan 4. Kita cari dulu titik potongnya. Titik potongnya untuk sumbu x dan sumbu y ya. Di sini ada x, ada y. Kalau sumbu x, kalian ganti x-nya dengan 0 ya. Artinya 2 kali 0, 0. Ya. Kemudian 2 kali 0, 0. Kemudian ditambah y sama dengan 4. Berarti y sama dengan 4 ya. Y-nya kita ganti dengan 4, atau kalian juga bisa karena x-nya 0 kalian tutup saja nilainya. Kita tutup saja. Berarti sisanya tinggal y sama dengan 4. Nah, atau sekarang kalau titik potong sumbu y berarti y-nya 0. Seperti tadi, y-nya kalian buang, sisanya 2x sama dengan 4. Berarti x-nya bisa kalian buat dengan 4 dibagi dengan 2. 4 bagi dengan 2 berapa? 2 ya. Nah,
kalian bisa dapatkan seperti ini. Berarti ada 2 titik, yaitu 0,4 dan 2,0. Nah, kemudian kalian buat sama seperti yang tadi. Ada 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12 ya. Nah, kalian buat lagi seperti tadi. Ini kalian buat jadi sama dengan dulu. Berarti jadinya 3x tambah 4y sama dengan 12. Kalian cari titik potongnya sama seperti yang tadi. Ada x, ada y. Kalian cari sumbu x, berarti kalian ganti x-nya dengan 0 ya. Kalian tutup aja nih, set di sini. Sisanya berapa? 4y sama dengan 12. Berarti y-nya sama dengan 12 bagi 4. Berapa? 3. Y-nya adalah 3. Kemudian kalian ganti lagi kayak tadi, mencari sumbu y-nya. Berarti y-nya kalian ganti dengan 0 ya. Berarti kalian tutup nih. Set. Sisanya 12 bagi 3 berapa? 4. Nah, sampai sini paham ya? Berarti di sini ada 2 titik juga, yaitu 0,3 dan 4,0. Nah, gitu. Oke, nah sekarang kita tinggal buat menggunakan grafik Kartesius ya. 0,4 berarti y-nya di sini 4. Kemudian 2,0 di sini 2. Kalian buat terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini kurang dari sama dengan 4. Sebenarnya kita bisa menggunakan titik selidik ya. Tetapi saya punya cara lebih mudah. Nah, cara lebih mudahnya itu adalah kalian perhatikan y. Ya, kalian perhatikan titik y-nya. Misalkan saya punya seperti ini. AX tambah BY lebih dari sama dengan C. Kemudian saya punya AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Atau saya punya AX min BY ya, lebih dari sama dengan C. AX min BY ya, kurang dari sama dengan C. Nah, kalian bisa lihat seperti ini untuk arah arsiran. Untuk arah arsiran. Ini cara cepatnya seperti ini. Cuman cara lamanya itu bisa menggunakan titik selidik ya. Nanti kita buktikan juga dengan titik selidik. Nah, di sini kalian lihat jika nilai y-nya adalah positif dan kemudian lebih dari sama dengan C, berarti arah arsiran ke atas atau kanan biasanya ya. Kemudian untuk y positif kurang dari sama dengan arah arsiran ke kiri, ke bawah atau kiri biasanya. Nah, kemudian untuk yang negatif ini adalah kebalikannya. Berarti ini ke bawah atau kiri. Kemudian di sininya ke atas ya atau kiri. Nah, kalian lihat untuk pertidaksamaan yang pertama itu adalah 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Kita lihat y-nya positif, berarti yang memenuhi bisa ini, bisa ini. Kalian lihat tandanya kurang dari. Berarti yang kedua ya, arah arsirannya ke bawah atau ke kiri. Nah, maka kalian arsir arah ke bawah. Seperti ini.
Kemudian kita gambar lagi pertidaksamaan yang kedua, yaitu 0,3. Ya, kemudian 4,0. Kalian buat ya. Kemudian arah arsirannya juga sama, Y-nya positif kurang dari. Nah, berarti yang memenuhi ini ya, ke bawah atau ke kiri. Ini. Nah, kemudian ada X lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini ini kan ada sumbu X, ada sumbu Y-nya ya. Nah, X lebih dari 0, ini sumbu X. Nah, berarti ke sini arahnya. Kemudian Y lebih dari 0. 0-nya di mana sih ini? 0-nya di sini, titik 0 nih, 0. Y lebih dari 0 di sini. Berarti himpunan penyelesaiannya kalian cari yang paling kotor, yaitu yang ini. Berarti ini adalah HP-nya. Ya. Jadi HP-nya adalah di sini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya.